Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Jadi kita akan membahas saham-saham yang naik tinggi, padahal jika kita bandingkan dengan saham sejenis di sektornya, secara fundamental masih kalah jauh. Namun, apakah kita masih aman untuk beli di harga tinggi? Nah, kita akan bahas pada video kali ini. Tapi sebelumnya, disclaimer on, video ini bukan ajakan jual beli saham, jadi tetap do your own research, guys ya. Hari ini ada saham LQ45 yang harga sahamnya mengalami spike atau mendadak lompat, yaitu saham Harum Energy dan juga saham Indosat ya dengan kode saham ISAT. Nah, jadi, dua saham ini akan menggelar aksi korporasi yang berbeda, di mana Harum Energy akan menggelar buyback saham ya, guys ya, senilai 1 triliun rupiah, dan kita mengingat ya bahwa di tahun 2024 Harum Energy ini tidak bagi dividen. Ya, jadi teman-teman sudah paham ya alurnya kemana ya, bahwa Harum Energy ini yang pertama adalah saham yang dia itu sebenarnya rutin bagi dividen, guys ya. Namun pada tahun 2024 memutuskan untuk absen tidak bagi dividen. Tapi di bulan Agustus ini ternyata ada rencana untuk melakukan buyback saham senilai 1 triliun rupiah. Yang berarti Harum Energy ini melihat ya bahwa yang pertama, pembagian dividen itu tidak wajib di bursa kita ya guys ya. Lalu yang kedua, perusahaan ini melihat ya bahwa membagikan dividen itu tidak jauh lebih baik daripada buyback saham. Jadi ya kalau misal kita perhatikan juga seperti Adaro itu kan dia masih bisa bagi dividen plus masih bisa buyback saham. Jadi kalau misalkan teman-teman yang membandingkan aksi korporasi Harum dan juga Adaro, tentu saja saham Adaro jauh lebih baik ya, karena bisa buyback saham plus masih bisa bagi dividen seperti itu. Nah, jadi kita juga akan membandingkan ya saham Harum Energy ini dengan saham batubara lain yang harganya itu malah belum naik ya guys ya. Dan kita juga akan membahas terkait dengan fear and greed di pasar saham. Apakah kita masih aman nih untuk beli saham Harum Energy ketika harga sahamnya sudah naik tinggi, atau bagaimana strategi terbaiknya nanti kita akan bahas juga. Sedangkan untuk saham Indosat ya guys ya dengan kode saham ISAT berencana akan melakukan aksi stock split saham dengan rasio 1:4 yang closing hari ini di level 10.625, yang berarti nanti ketika sudah stock split 1:4 harga sahamnya atau nominal sahamnya akan berubah ya guys ya menjadi 2.656 jika pas hari cum date-nya harga ISAT di harga 10.600-an. Tapi jika naik ke 12.000 maka akan ada penyesuaian seperti itu, guys. Nah, jadi yang bisa kita dapatkan ya guys ya dari adanya aksi korporasi, sebenarnya ini bukan hanya menguntungkan ya untuk investor dalam jangka waktu yang panjang, namun dalam jangka waktu yang pendek juga sangat menguntungkan ya guys ya, karena kita melihat adanya spike harga pada hari ini itu pun didasarkan yang pertama adalah karena adanya market maker ya guys ya yang sedang memarkup harga, plus banyaknya investor yang merasa FOMO dan hari ini juga membeli saham ISAT dan Harum, lalu mereka juga sudah cuan ya guys ya di saham-saham ini. Nah, pertanyaannya kembali lagi, apakah masih aman untuk kita bisa beli saham-saham ini yang mengalami ya spike harga atau kenaikan harga secara mendadak gitu ya di harga tinggi gitu kan ya, atau ada risiko lain ya seperti kita misalkan nyangkut ya guys ya di harga hari ini dan besok misalkan turun, itu berarti kita akan mengalami floating loss ya jika kita FOMO membeli saham-saham yang hari ini mengalami spike harga seperti itu. Oke guys, jadi untuk Harum Energy ya hari ini mengalami kenaikan 13,36% guys ya dari harga opennya di sekitar 1.100-an ya guys ya, dan hari ini closingnya di 1.315 per saham. Nah, jadi kalau misalkan kita bandingkan ya Harum Energy, kalau misalkan teman-teman bandingkan dengan aksi korporasi ya dari kualitas emiten ya guys ya dengan aksi korporasi yang dilakukan oleh Harum, maka teman-teman bisa bandingkan Harum dengan Adaro. Tapi kalau misalnya teman-teman mau membandingkan Harum ini dari sisi diversified bisnisnya ke sektor nikel, maka teman-teman bisa bandingkan dengan saham UNTR. Namun kita akan bandingkan Harum ini dengan saham PTBA gitu guys ya, dimana dari sisi dividen jauh lebih tinggi saham PTBA, tapi harganya belum naik tinggi. Jadi di sini kita akan membahas juga rasionalitas kita dalam membeli sebuah saham seperti itu. Oke guys, untuk Harum Energy pada kuartal 1 2024 labanya sangat anjlok guys ya. Secara year on year juga secara kuartalan juga turun ya. Dari 1,5 triliun hanya tersisa 16 miliar aja pada kuartal 1 2024. Pada kuartal 2 secara kuartalan itu ada perbaikan ya guys ya daripada kuartal satunya. Namun tetap secara year on year masih turun.
Secara PE ratio juga cukup tinggi ya, 14 kali dengan PBV ya, untuk Harum saat ini di angka 1,18 kali. Secara valuasi sebenarnya tidak terlalu murah dan tidak terlalu mahal juga ya guys ya, masih oke lah. Lalu kita cek profitabilitasnya di angka 10% dan dividen Harum ini juga tidak terlalu besar ya guys ya. Jika teman-teman cek ya mungkin hanya beberapa persen saja untuk dividen yang dibagikan oleh Harum dari sisi dividen yieldnya. Dan di tahun 2024 ini juga Harum tidak bagi dividen seperti apa yang kita katakan tadi ya guys ya, kita bahas tadi bahwa manajemen dari Harum Energy ini melihat bahwa pembagian dividen itu tidak jauh lebih baik daripada buyback saham. Jadi uangnya digunakan untuk buyback saham daripada bagi dividen kepada para investor seperti itu. Maka kemungkinan banyak indikasi ya guys ya, banyak tanda bahwa Harum Energy ini juga kenapa sangat mudah di markup oleh market maker ya, karena banyak investor yang membuang saham Harum. Ya ketika Harum tidak bagi dividen, banyak investor yang dia tidak mau investasi di Harum. Ya bisa jadi investor itu investor besar gitu ya. Investor besar dia sudah tarik dananya dari Harum dan memilih untuk investasi di saham lain yang ibaratnya masih rutin bagi dividen dan juga valuasinya lebih murah seperti itu ya, ada indikasi ke sana. Nah, jadi ketika market maker ini melihat bahwa investor retail ini sudah banyak out ya dari Harum, maka akan sangat mudah bagi market maker untuk menaikkan harga saham gitu guys ya. Istilahnya enteng lah untuk dinaikkan seperti itu. Nah, jadi untuk Harum memang hari ini ada spike ya guys ya, dan ini juga dikonfirmasi dengan volume transaksi yang hari ini juga ada kenaikan yang sangat tinggi. Namun jika polanya seperti ini, maka jika besok misalkan pun ada kenaikan ya guys ya sampai di 1400-an di resisten terdekatnya ya di 1420, maka akan ada indikasi bahwa besok Harum juga akan banyak di take profit ya oleh investor yang hari ini masuk di saham Harum Energy seperti itu. Ya, jadi apakah Harum masih bisa naik tinggi? Masih bisa ya guys ya, karena kemarin pun memang kita melihat adanya bottoming ya di sekitar 1050 sampai dengan 1130-an. Ya guys ya, jadi untuk Harum Energy ketika hari ini memang ada kenaikan harga dikarenakan ada aksi korporasi terkait dengan buyback saham, maka Harum Energy kenaikan hari ini adalah fase markup harga yang dilakukan oleh market maker. Ya teman-teman mau percaya silahkan, tidak juga ya silahkan gitu guys ya. Tapi menurut saya pribadi sebenarnya kenaikan harga saham itu lebih bagus dia itu naiknya bertahap ya guys ya, daripada ada spike yang memang didasarkan pada aksi korporasi yang misalkan secara tidak langsung tidak akan berdampak besar untuk fundamentalnya seperti itu. Atau ya misalkan kasusnya akan berbeda, misalkan jika Harum Energy ini mau dia akuisisi tambang misalkan atau investasi di perusahaan yang bagi dividen, contohnya ABMM mengakuisisi saham Gems 30%. Nah, itu kan ada aksi korporasi yang besar dan kemungkinan laba ABMM juga di masa depan akan terus naik ya guys ya, karena adanya dividen dari Gems seperti itu. Nah, itu adalah aksi korporasi yang ibaratnya akan sangat bagus untuk fundamental saham. Namun, buyback saham ini saya melihatnya memang biasa aja gitu guys ya. Jadi memang saya melihat pola hari ini, kenaikan hari ini di saham Harum adalah ya dengan adanya berita ya aksi korporasi, ya di sini market makernya memanfaatkan berita tersebut untuk melakukan markup harga atau menaikkan harga sahamnya seperti itu. Jadi teman-teman harus hati-hati guys ya. Nah, kita akan bandingkan dengan saham PTBA ya guys ya, yang hari ini hanya naik 2,7%-an di level 2.650 per saham. Dan kalau misalkan kita lihat ya guys ya, meskipun memang kuartal 1 dan kuartal 2-nya mirip dengan saham Harum, namun di sini kita sudah menghitungkan untuk teman-teman bahwa dividen yield yang bisa dibagikan oleh PTBA ini jauh lebih tinggi dan juga jauh lebih pasti dibandingkan dengan dividen yang bisa dibagikan oleh saham Harum Energy. Yang berarti ya guys ya, mengindikasikan bahwa PTBA untuk jangka panjang lebih menarik untuk di hold daripada saham Harum. Nah, jadi teman-teman harus hati-hati. Hati-hati yang pertama di saham Harum adanya indikasi bahwa hari ini adalah fase markup harga ya oleh market maker. Lalu hati-hati yang kedua atau warning yang kedua, teman-teman juga harus hati-hati ketika beli di harga tinggi akan banyak
investor yang melakukan take profit ya sekitar 1.300 sampai 1.400-an dekat dengan area resistennya. Kemungkinan besar di sini akan banyak investor yang melakukan aksi profit taking sehingga harga sahamnya berpotensi akan nge-swing dulu ke bawah. Seperti itu, guys. Sedangkan untuk saham PTBA ya guys ya, kita sudah menghitungkan ke teman-teman untuk dividen yield-nya berpotensi membagikan dividen 164 sampai 353 per saham dengan indikasi dividen yield 10 sampai 13,5%. Dan ini akan pasti dibagikan kepada para investor karena PTBA ini sangat rutin bagi dividen dan juga ada kepentingan ya guys ya dari pengendalinya yaitu dari Mind ID yang mana itu adalah juga BUMN seperti itu. Jadi apakah PTBA bisa juga mengalami spike harga sama seperti dengan Harum? Ya bisa saja. Ya yang pertama jika adanya berita positif ya di saham PTBA atau ada aksi korporasi atau mungkin ada akuisisi dan lain-lain ya guys ya. Lalu PTBA juga bisa spike harganya kalau misalkan ada pembagian dividen jumbo seperti itu. Oke guys, untuk saham sektor batubara kita cukupi guys ya. Kita akan bahas juga saham ISAT, yaitu di sektor telekomunikasi. Yang kalau misal kita lihat ya, di 1 tahun ini sudah naik 14,59% dan masih uptrend. Jadi bisa kita katakan bahwa Indosat ini masih berada di harga yang lumayan cukup tinggi ya. Dan hari ini sempat naik ya ke 11 ribuan namun closing di 10.625. Jadi hari ini kenaikannya hanya 4,17%. Tadi lebih ya guys. Berarti tadi sempat naik sekitar 7%-an. Nah, jadi untuk Indosat ya kita melihat memang secara year to date saham ini juga masih uptrend ya guys ya, masih naik sekitar 13% dengan harga tertinggi menyentuh di level 12 ribuan. Dan ISAT ya secara valuasi ini juga kita lihat valuasinya mirip-mirip ya dengan saham Telkom ya guys ya. Mirip-mirip dengan saham Telkom, PBV-nya juga di angka 2 ya, PI-nya juga tidak terlalu jauh. Namun yang sangat kentara dari perbandingan dua saham ini adalah dari sisi dividen yield yang dibagikan oleh dua emiten ini. Dari Indosat itu dividen yield-nya hanya 2,52% ya guys ya, dengan net profit margin 10%. Sedangkan Telkom bisa membagikan dividen yield hingga 6% dengan net profit margin sekitar 15%. Jadi kalau misalkan kita hanya melihat ya dari sisi imbal hasil ya untuk investor ya guys ya, dari sisi net profit margin lebih tinggi saham Telkom dan dari sisi dividen yield juga jauh lebih tinggi saham Telkom. Namun ketika ada aksi korporasi yaitu stock split 1:4 ya untuk saham Indosat yang bertujuan untuk menambah likuiditas ya guys ya dari saham ISAT ini ya teman-teman bayangkan aja ya guys ya di harga 10.000 teman-teman harus merogoh kocek ya guys ya untuk membeli saham ISAT ini 1 juta per satu lotnya seperti itu. Ini kan 10.000 per lembar saham berarti 1 juta per satu lot. Nah, kalau misalkan nantinya ISAT ini stock split 1:10 berarti harga sahamnya akan di kisaran 2.600-an ya guys ya. Seperti yang tadi kita bahas, maka teman-teman membeli satu lot ISAT hanya memerlukan nominal itu sebesar 260.000 saja. Seperti itu guys ya. Jadi untuk ISAT ini pun sebenarnya akan berdampak positif untuk likuiditas sahamnya. Ya nanti akan lebih ramai investor yang membeli saham ISAT karena harganya terjangkau seperti itu. Itu salah satu keuntungan dari stock split. Nah, tapi teman-teman juga harus tahu bahwa ketika ada rencana stock split, biasanya harga sahamnya akan naik sampai menjelang harga kumdet. Dan jarang sekali yang setelah kumdet itu langsung naik lagi. Malah sebaliknya, pas kumdet itu harga sahamnya malah turun. Nah, teman-teman harus hati-hati di sana ya guys ya. Kembali lagi kita melihat ya bahwa ISAT ini memang masih cukup uptrend ya dengan area high di 12.250 dan memang kemarin sempat mengalami bottoming juga guys ya di sekitar 10.100-an dan hari ini sempat naik ya guys ya ke area high di 11.150 namun turun kembali sehingga hari ini kita melihat adanya wick ya guys ya yang cukup panjang di candle harian ya pada saham ISAT yang berarti banyak investor yang jualan di harga 11.000 untuk saham ISAT ini. Jadi kemungkinan masih akan sideways ya ISAT ini sekitar 10.200 sampai dengan 11 ribuan ya untuk saham ISAT. Namun jika ISAT ini melanjutkan kenaikan sampai di range sekitar 11.400 sampai di 12.000, maka kemungkinan ISAT akan banyak juga investor yang berjualan ya guys ya di area tersebut. Jadi teman-teman harus hati-hati. Ibaratnya gini lah. Ketika teman-teman beli di harga bawah ya guys ya, misal teman-teman beli saham Telkom lah ya.
Teman-teman beli saham Telkom nih di harga 2.870 ya, teman-teman beli di sini pas ya, average di hari ini misalkan di 2880 lah ya, karena kan ada bid offer gitu ya. Teman-teman beli di sekitar 2870 2880 di harga hari ini. Nah, ketika harga sahamnya besok naik ya guys ya, misalkan harga sahamnya besok seminggu kemudian naik ya sampai di resisten terdekat di 3.270. Nah, maka teman-teman di sini akan cuan 13,5% ya guys ya di saham Telkom. Namun ya, misalkan di harga 3.200 tersebut ada berita yang sangat positif untuk saham Telkom. Ya, misalkan Telkom merger dengan Starlink misalkan ya. Misalkan gitu ya, Telkom merger dengan Starlink gitu ya, atau misalkan Telkom kerjasama dengan Starlink membukukan laba bersih yang mencapai triliunan misalkan seperti itu ya, atau Telkom digait oleh Starlink ya untuk ekspansi ke luar negeri misalkan ya. Nah, itu kan pasti akan menjadi sebuah berita yang sangat-sangat positif. Nah, ketika banyak retail ya, banyak investor retail yang membeli di harga atas, di harga resisten, maka teman-teman punya opsi ya guys ya. Ini kan dia sedang strong uptrend ya, sedang bullish reversal. Nah, teman-teman di sini ada opsi mau jualan dengan capital gain 13,5% atau teman-teman akan invest jangka panjang. Itu kan terserah teman-teman. Yang pastinya berbeda dengan kawan investor retail lain yang beli di harga atas di 3.200-an, mereka akan cenderung merasakan floating loss karena harga sahamnya bisa jadi akan turun dulu karena banyak yang menjual saham Telkom yang sudah cuan, baru dia bisa naik lagi. Ya guys ya, market maker itu berharap retail itu jualan di sini. Ya, kadang kalau misalkan retailnya nggak mau lepas, dia turunin lagi guys. Nah, misalkan diturunin lagi gitu ya, sampai nanti retailnya mau lepas seperti itu. Jadi ini yang harus teman-teman perhatikan ya guys ya, bahwa ketika kita memutuskan untuk membeli sebuah saham, yang pertama pastikan kita tahu prospek bisnisnya seperti apa. Yang kedua, kita juga harus tahu bahwa pembelian di harga bawah atau buy low itu lebih baik daripada beli di harga tinggi ya guys ya. Dengan beberapa pertimbangan, misalkan fundamental bagus, ternyata rutin bagi dividen ya, dan kita hitung dividen dari Telkom juga cukup menarik ya jika Telkom masih akan bagi dividen kembali di next year seperti itu. Dengan kepastian dividen 139 sampai 189 per saham, maka yieldnya berpotensi bisa bagi imbal hasil 4,8 sampai 6,5% gitu guys ya. Ya, saya tahu lah untuk teman-teman investor ya, dividen yield per tahun 6,5% ini sangat besar ya. Tapi dalam kurung ya, modalnya juga besar seperti itu. Oke guys, jadi gini ya, beberapa hal yang mungkin sering terjadi di market saham. Hal yang sering terjadi itu adalah karena FOMO gitu guys ya. Ketika teman-teman melihat sebuah saham naik tinggi, ya banyak berita bagus keluar, banyak investor retail yang membicarakan, banyak berita-berita positif yang ibaratnya melebih-lebihkan saham sebuah saham gitu ya. Nah, jadi di sini akan terjadi adanya greed atau akan banyak investor yang membeli di harga atas karena memang FOMO. Ya, dia itu takut ketinggalan harga saham, dan juga ya karena melihat banyak sekali berita-berita positif, maka banyak yang membeli di harga atas. Padahal ada investor yang beli di harga bawah, dia jualnya di atas ya guys ya. Maka ketika turun, lalu dia akan mempertanyakan, apakah ini benar-benar saham bagus atau ya karena dibagus-bagusin gitu guys ya. Maka di sini akan banyak sekali yang yang putus asa ya guys ya, yang ragu-ragu apakah benar-benar saham bagus atau tidak karena dia beli tanpa analisa ya, hanya ikut-ikutan atau hanya FOMO saja. Maka di sini akan ada ibaratnya panic selling lah ya, dia akan panik ya guys ya. Sahamnya ternyata jelek ya, katanya bagus kemarin kan naik, saya beli di atas tapi dia turun gitu kan, seperti itu. Maka akan banyak retail yang cut loss gitu ya, dan biasanya cut loss ini akan terus berlangsung ketika investor tersebut tidak tahu apa yang dia beli. Nah, lalu ada beberapa hal yang seharusnya dilakukan dan sangat mudah diucapkan, namun sulit ya guys ya untuk direalisasikan, yaitu adalah buy low sell high ya guys ya. Ya, jika teman-teman teoritis ya guys ya, buy low sell high gitu ya, yang menguntungkan di saham itu adalah buy low sell high. Nah, tapi pada kenyataannya ini mudah diucapkan namun
sulit untuk dilakukan, yaitu beli di harga bawah, jual di harga tinggi. Dan ini juga terjadi ya guys ya di emiten-emiten yang hari ini mengalami spike atau kenaikan harga seperti Harum dan juga Isat ya yang hari ini naik. Padahal kita lihat ya Isat pun hari ini banyak sekali yang menjual sahamnya. Seperti itu. Tapi berbeda dengan saham lain yang secara fundamental lebih bagus tapi harganya tidak naik, ya akan sedikit sekali orang yang melirik saham PTBA dan juga Telkom ya yang harganya masih di harga bawah gitu ya, belum naik tinggi, yang bisa melihat peluang hanya